Ada perbedaan antara sembahyang atau salat yang didirikan dan sembahyang yang dikerjakan. Maka Allah perintahkan kita Al-Quran itu aqimis shalah, dirikan salat, tegakkan salat, bukan salli, bukan sembahyanglah, laksanakan sembahyang, tidak, bukan begitu dia. Bahkan kalimat shalla yusalli ini, salli ini dia bahkan dikecam oleh Allah. Dalilnya fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang salat itu. Jadi madharatul qulub ini, penyucian hati ini adalah sembahyang yang didirikan, bukan yang dikerjakan. Yang didirikan itu adalah sembahyang yang sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sunnah-sunnahnya, adabnya dan khusyuknya. Itulah sembahyang yang bisa menjadikan madharatul qulub, menyucikan hati. Kalau sembahyang dikerjakan saja itu tidak bisa begitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din wa sirajal yaqin wa mi'rajal mu'minin wa ma'dina ilmil arifin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, syahadatan tulhiquna bi zumratis sabiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita masih dapat bertemu, berkumpul di madrasah ini untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, Allah merahmati, meridai perjalanan tuan dari rumah menuju madrasah ini. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisata asyrah ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-116 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, as-salatu madharatun lil qulub wastiftahun
libabil ghuyub. As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafati, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Bermula sembahyang merupakan penyucian bagi hati dan pembuka bagi pintu yang gaib. Sembahyang merupakan tempat munajat dan merupakan tambangnya munajat yang khusus. Luas pada sembahyang itu medan rahasia-rahasia, dan memancar pada sembahyang itu pancaran cahaya-cahaya. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-116. Yang pertama, as-salatu madharatun lil qulub. Bermula sembahyang itu penyucian bagi hati. Bermula sembahyang itu penyucian bagi hati, madharatun lil qulub. Maksud sembahyang di sini adalah sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Ada perbedaan antara sembahyang atau salat yang didirikan dan sembahyang yang dikerjakan. Maka Allah perintahkan kita Al-Quran itu aqimis shalah, dirikan salat, tegakkan salat, bukan salli, bukan sembahyanglah, laksanakan sembahyang, tidak, bukan begitu dia. Bahkan kalimat shalla yusalli ini, salli ini, dia bahkan dikecam oleh Allah. Dalilnya fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang salat itu. Jadi madharatul qulub ini, penyucian hati ini adalah sembahyang yang didirikan, bukan yang dikerjakan. Yang didirikan itu adalah sembahyang yang sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, sunnah-sunnahnya, adabnya dan khusyuknya. Itulah sembahyang yang bisa menjadikan madharatul lil qulub, menyucikan hati. Kalau sembahyang dikerjakan saja itu tidak bisa begitu dia. Jadi artinya hadirin sekalian, membersihkan sifat-sifat tercela di dalam hati. Sembahyang itu membersihkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati kita. Jadi sembahyang yang bisa membersihkan penyakit-penyakit tercela itu adalah sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Faqauluka Allahu Akbar fihi iqrarun bikibriya'illahi wa izzatihi wa'tirafun bisigharika wa dhullika. Iqrarun bikibriya'illah wa izzatihi wa'tirafun bisigharika wa dhullika. Perkataan engkau, faqauluka Allahu Akbar, perkataan engkau Allahu Akbar ketika kita memulai salat itu, dalam sembahyang itu merupakan iqrar, pengakuan dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Allahu Akbar, artinya Allah itu maha besar. Yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita bahwa yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengakuan sekaligus kecilnya kita dan hinanya kita. Bisigharika wa dhullika. Jadi hadirin hadirat sekalian,
Apabila kita mengakui bahwa Allah itu maha besar, maka hinalah kita. Bila kita mengakui Allah itu maha mulia, berarti kita ini adalah kecil adanya. Jadi satu ucapan saja, Allahu Akbar, itu sudah merupakan pembersihan hati dari sifat kesombongan. Itu baru Allahu Akbar, bersih hati kita dari sifat sombong itu. Baru satu ucapan. Begitu kita mengucap Allahu Akbar, sudah bersih dari sifat kesombongan, sifat ujub yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini. Jadi kalau sombong sudah keluar dia, ujub sudah keluar, muncullah sifat mulia namanya tawadhu di dalam hati kita ini. Jadi perkataan kita Allahu Akbar dalam sembahyang itu menumbuhkan sifat mulia dalam diri kita. Apa dia? Sifat tawadhu. Itu baru Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar sembahyang yang didirikan, bukan yang dikerjakan. Orang tawadhu itu orang yang menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari bahwa dirinya kecil, hina, jahil dan lain-lainnya, fakir, hakir. Orang tawadhu itu, hadirin sekalian, tidak akan bangga ketika dia dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dia dihina oleh orang lain. Itulah orang tawadhu. Kenapa demikian? Karena dia menyadari bahwa dirinya itu memang hina, memang lemah, fakir, jahil. Inilah orang yang bersifat tawadhu. Jadi dalam sembahyang itu, yang pertama menumbuhkan sifat mulia dalam hati kita adalah tawadhu itulah. Dengan ucapan Allahu Akbar. Makanya dalam pelajaran kita tempo dulu itu, di zaman kita SD atau di madrasah, perlu thama'ninah, berdirinya itu. Baru ucapkan Allahu Akbar. Dan kalimat Allahu Akbar ini pula banyak kita ucapkan dalam solat. Mau mulai solat, Allahu Akbar. Mau rukuk, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Jadi banyak ucapan Allahu Akbar dalam solat kita itu. Fal qalbu idza khala minal kibri wal izzi wal ujubi tahura minal ilali. Bahwasanya hati itu bila dia sunyi, hati itu sudah kosong dari kesombongan, kemuliaan, tahura minal ilal, maka bersihlah hati itu dari penyakit. Al-ilal artinya al-marad. Li'anna al-kibra wal izza manba'ul afat. Karena kesombongan itu, kemuliaan yang ada dalam hati kita merupakan sumber segala penyakit, sumber segala kerusakan. Kenapa iblis menjadi orang yang paling rusak di antara hamba Allah, makhluk Allah? Karena dasarnya adalah dia adalah sombong. Itulah iblis laknatullah. Jadi apabila kita mampu dan bisa bersihkan sifat sombong ini dari hati kita, maka banyak sifat-sifat yang jelek itu akan hilang dari dalam diri kita. Karena dendam itu, iri itu asalnya sombong. Fitnah itu asalnya sombong. Penyakit-penyakit yang lain itu asalnya sombong. Marah, dicela, mencela itu karena sombong, hadirin hadirat sekalian. Maka semua sifat-sifat itu diperintahkan kita untuk membersihkannya. Oleh karena itu dalam fatwa Jatman yang ditandatangani oleh Habib Lutfi,
orang yang masuk tarikat dan masuk suluk itu kalau niatnya membersihkan dari penyakit-penyakit tercela, hukumnya adalah wajib. Kalau sekedar mau zikir saja, tidaklah ada wajib. Tapi kalau kita masuk tarikat, masuk suluk, ini fatwa dalam tarikat ini jatman, dengan niat membersihkan penyakit-penyakit yang membinasakan itu, maka hukumnya adalah wajib. Karena sombong itu adalah haram, iri dengki itu hukumnya haram, maka wajiblah dia untuk dibinasakan, dibuang dia. Dan metodenya ada, itulah dalam rumah suluk itu. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau ada orang memuji, dia tidak akan bangga, karena pujian itu olok-olok saja, memperolok-oloknya. Dikatakan dia pintar, dia dipuji dia pintar, padahal dia jahil dan lain-lainnya. Inilah contohnya sifat tawadhu yang ada dalam diri kita ini. Itu yang pertama, as-salatu mathahatul qulub, bahwa penyucian hati, sembahyang itu bisa menyucikan hati kita, tapi sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Yang kedua adalah wastiftahun libabil ghuyub ay asraril malakut, bahwa sembahyang itu pembuka bagi rahasia alam malakut, pembuka bagi rahasia alam malakut. Orang yang sembahyang itu, hadirin sekalian, bisa diperlihatkan surga dan neraka pada waktu dia sembahyang itu. Orang yang sembahyang bisa diperlihatkan kepadanya apa-apa yang terjadi dalam alam barzakh, karena dalam sembahyang itu Allah membuka pintu malakut itu. Wa innama kanatis salatu istiftahan libabi asraril malakut limashtamalat alaihi min tathhiril batini wal zahir. Hanya saja adalah sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia malakut, karena sesuatu yang mengandung sembahyang itu atasnya dari penyucian batin dan zahirnya, min tathhiril batini wal zahir. Jadi orang yang melihat alam malakut itu orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih zahir, bersih batinnya. Orang yang sembahyang itu mesti bersih dari hal-hal yang kotor, baik yang zahir maupun yang batin. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'? Apakah pendapat kalian, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, sekiranya jikalau ada sungai di depan pintu rumah, kamu mandi pada sungai itu pada tiap hari 5 marratin, 5 kali mandi, yaghtasilu fihi 5 marratin, apakah ada tersisa daki di tubuh kalian? Mandi 5 kali satu hari itu, adakah tersisa daki di tubuh kalian? Kata Rasulullah. Qalu, mereka menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Jawab sahabat, tentu tidak ada lagi ya Rasul. 2 kali saja cukup. 2 kali saja cukup, pagi petang. Jika 5 kali, 2 kali saja cukup, bersih, apatah lagi 5 kali sehari. Qala, berkata Rasul, fadzalika mislus salawatil khamsi, itulah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullah bihinnal khataya, Allah hapus dengan sembahyang 5 waktu itu segala dosa, segala kesalahan.
Jadi tuan-tuan sekalian, kalau terhapus dosa kita, maka mata hati kita akan nampak. Mata hati kita akan terang. Itulah saatnya dibuka Allah rahasia-rahasia malakut tadi. Itu kalau kita merujuk kepada kaifiat 10 itu. Yang kaifiat pertama itu menghimpun segala pengenalan dalam hati sanubari. Hati yang dimaksud sini bukan hati segumpal itu. Hati yang dimaksud sini adalah hati dalam kekuasaan Allah, latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Dia tidak bisa dilihat. Hati itulah yang merasakan nikmat kalau dia taat. Dialah yang merasakan azab kalau dia ingkar. Kalau dia bersih, dia tadi bersih, dia akan dapat melihat alam malakut. Di mana letaknya? Dicari tak dapat. Tapi kata ahli mukasyafah, letaknya 2 jari di bawah susu ni, kiri, 1 jari ke kiri. Oleh karena itu metode orang tarikat dihentam dengan zikir khafi sebanyak 5.000. Kalau bagus zikir 5.000 itu, dia akan bagus seterusnya 1.000 sampai ke seterusnya 11.000 itu. Jadi kalau kita berfikir dalam zikir itu bukan di sini. Memang dalam dunia filsafat digambarkan buku itu dia sedang berfikir dengan meletakkan tangannya di kepalanya. Seakan-akan pikiran itu di kepala. Kalau bagi orang tarekat di sini, hati ini memang ada kaitan ke kepala dia. Oleh karena itu menumpukan itu, tumpuannya bukan di kepala, tumpuannya di sini. Kalau tumpuannya di kepala, semua akan kita ingat. Tak bisa zikir begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, hati itulah yang dapat melihat alam malakut. Alam malakut itu bukan alam kita, bukan alam zahir, alam gaib. Bila dia, kalau dia bersih dari penyakit-penyakit hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-salatu mahallul munajati. Sembahyang itu tempat munajat. Jadi kita sembahyang itu tempat munajat. Munajat kita. Artinya tempat kita berdialog dengan Allah. Tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bersabda, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sembahyang itu dia munajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita ucapkan dijawab oleh Allah dalam kita sembahyang itu. Apa yang kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya munajat. As-salatu mahallul munajati. Wa qala aidan, yaqulullahu ta'ala, Rasul bersabda, firman Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani abdi. Ini hadisnya qudsi. Aku bagi sembahyang itu antara aku dan antara hambaku, dan bagi hamba apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku itu telah memuji kepadaku. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, ini namanya munajat, dialog pada Allah. Begitu kita baca Fatihah, yang kedua itu, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, itu sebenarnya Allah menjawab bacaan kita itu. Apa jawaban Allah ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin? Allah menjawab hamidani abdi.
hambaku telah memuji kepadaku. Berdialog kita tuh sebenarnya, makanya perlu perlahan-lahan. Oh, itu kalau tarawih macam mana tuan? Ya kalau wasol boleh saja dia. Kadang-kadang mesti alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Malam kedua selesai. Tak ada orang datang lagi tu. Diwasol dia. Artinya dalam kita membaca Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala ar-rahmanir rahim qala ta'ala majjadani 'abdi. Jadi kalau kita baca ar-rahmanir rahim, ya, Allah berfirman telah memuliakan kepadaku hambaku. Jadi setiap kali kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang hamba berkata fa idza qala maliki yaumiddin, dia adalah raja pada hari kiamat, Allah menjawab qala ta'ala fawwada ilayya 'abdi. Artinya telah berserah kepadaku hamba. Inilah dalam sembahyang itu kita ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ada munajat dengan Allah. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, waktu kita mengucapkan alhamdulillah tadi, alhamdulillahirabbil alamin, kita rasakan ada sahutan dari Allah. Apa sahutannya? Hamidani abdi. Begitu dia. Terkadang ada orang tanya begini dia, hadirin hadirat sekalian. Jadi kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita baca, kita rasakan ada sahutan dari Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, bahwa Allah, ya, hambaku telah memuji kepadaku. Itu tuan-tuan sekalian, dalam tarekat itu ada trennya, bukan trennya, satu metode menghadirkan ruhaniyah tarekat Naqsyabandiyah. Macam mana caranya tuh? Rasakan seperti kita merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengucapkan at-tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabi. Itu mukhatab itu. Assalamu alayka artinya salam, selamat atasmu langsung nih. Ayuhan nabi, dekat betul nabi itu. Rasakan, bayangkan bahwa nabi itu ada di hadapan kita, dekat di hadapan kita. Assalamu alayka ayuhan nabi. Hadirkan dia ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja. Dan begitulah seterusnya sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap kali kita membaca ayat per ayat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada munajat. Yang keempat, wa ma'dinul musafat. Dan sembahyang itu tambangnya musafat. Musafat itu lebih khusus dari munajat. Jadi musafat itu lebih khusus dari munajat. Karena munajat itu bisa dibalik pintu, bisa dibalik tirai. Seperti orang manggil orang dalam rumah, adakah fulan bin fulan dalam rumah ini? Ada, tapi pintu masih tertutup. Tapi ada sahutan dari dalam. Tapi kalau musafat ini hilangnya hijab, tak ada tirai lagi, tidak ada lagi dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu kita mengerjakan, mendirikan sembahyang itu. Itu namanya musafat. Tapi sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Al-munajati al-khalisah minat taswis. Musafat itu artinya adalah munajat yang bersih dari gangguan-gangguan. Wa fil hadis, innal abda idza qama ila salati rafa'ahu Allahul hijab. Seorang hamba bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau munajat masih ada,
masih ada atau kemungkinan di balik pintu, di balik tirai. Tapi kalau musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dalam sembahyang yang kita kerjakan atau yang kita dirikan atau yang kita tegakkan itu. Yang kelima, tattasi'u fiha mayadinul asrar. Luas pada sembahyang itu dan medan rahasia-rahasia. Maksudnya adalah tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita untuk menerima kedatangan ilmu dan ma'rifat. Jadi dalam sembahyang itu hati kita terbuka untuk menerima, untuk menadah, untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita sembahyang itu, sembahyang yang kita tegakkan itu, akan datanglah ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, hikmah yang kita baca di atas tadi, wa tashruqu fiha syawariqul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min thamaratil ulum wal ma'arif. Dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah dari ilmu dan ma'rifat, min thamaratil ulum wal ma'arif. Jadi dalam sembahyang itu hati kita terbuka. Dalam sembahyang itu hati kita terbuka menerima ilmu dan ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu dan ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya, dan cahaya inilah memancar ke seluruh tubuh kita. Itulah pentingnya sembahyang itu, mestilah dia ditegakkan, didirikan. Supaya apa? Supaya dia memancar ke seluruh tubuh atau badan kita ini. Cahaya itu memancar kepada mata, maka mata kita terpelihara dari hal-hal yang berbau dosa, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu memancar ke telinga kita, maka telinga terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu memancar ke tangan kita, ke kaki kita, maka tangan kita, kaki kita terpelihara dari hal-hal yang dimurkai, dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyentuh atau berjalan kepada hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi cahaya itu menyebabkan kita terpelihara dari mungkar, sebagaimana firman Allah yang selalu kita baca mungkin dan selalu kita dengar, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu salat itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, faedah-faedah sembahyang yang didirikan dan disebutkan tadi itu satu persatu, ini khusus diberikan kepada orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang sekedar melaksanakan salat tentu tidak akan dapat faedah-faedah seperti itu. Yang dapat itu adalah orang yang menegakkan, yang mendirikan salat atau sembahyang. Jadi sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk kita menjadi orang yang tawadhu yang kita sebutkan di atas tadi, membentuk tubuh kita terpelihara dari maksiat. Dan Rasulullah pernah menyatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'da. Orang yang masih sembahyang tapi masih suka maksiat kepada Allah, itu heran juga kita. Mungkin dia sembahyang 5 waktu, dia sembahyang duha, dia sembahyang tahajud, dia kata
Rasulullah SAW, lam tazidhu minallah illa bu'da. Orang ini tidak akan bertambah daripada Allah melainkan semakin jauh. Datang ke masjid bawa selup lama, pulang dia bawa selup baru. Itu dia. Sah sembahyangnya, sah, dosa dapat juga. Semuanya dapat, pahala dapat, dosa dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang seperti ini, ya, kata ulama-ulama dalam ulama sufi ini, sembahyang mereka itu tidak berguna, artinya tak berguna dia. Gunanya hanya sekedar bahwa dia adalah orang Islam, itu adalah. Dia sebut orang Islam, bahwa dia telah melaksanakan kewajiban, itu saja. Perkara-perkara atau faedah sembahyang yang sangat banyak itu yang kita sebutkan tadi tidak akan dapat kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya, tuan-tuan sekalian. Ini perlu kita perhatikan. Hal-hal tadi tidak akan kita dapatkan kalau sembahyang itu hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya. Ini namanya sembahyang asal sah saja. Tentu kita belajar rukun, belajar syarat, sah, sah. Tapi kita mesti ingat, dan selalu saya sampaikan, setiap yang sah itu belum tentu diterima. Tapi ibadah yang diterima itu pasti sah. Jadi yang kita harapkan itu adalah sembahyang yang diterima, bukan sekedar sah saja. Kalau sekedar sah saja, tuan-tuan sekalian, kita tidak akan dapat faedah sembahyang tadi. Kita sembahyang maksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila syarat dan rukun sudah dipenuhi, cukup dia. Yang sunnah-sunnahnya tidak khusyuk ditinggalkan, ini tidak bisa. Jadi tuan-tuan sekalian, ada rukunnya, sempurna rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, adabnya, khusyuknya, itulah yang kita maukan, supaya kita dikatakan mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan sembahyang. Jadi sembahyang ini seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja budak yang cacat. Raja meminta dia kepada rakyatnya untuk diberikan hadiah, maka rakyat pun datang kepada raja membawa hadiah budak, tapi budak yang banyak penyakit. Orang dulu tuh kalau contohnya budak, maka diberilah budak kepada raja tadi, tapi budak yang banyak penyakitnya. Kalau yang kita beri itu seorang budak yang banyak penyakitnya, kita hadiahkan kepada raja, tentulah raja ini marah, murka. Bukan balasan hadiah yang kita terima, tapi kemarahan dan kemurkaan raja itu. Demikian jugalah halnya sembahyang laksana seorang gadis. Seorang gadis persembahan kepada raja, sembahyangnya sempurna, syaratnya, rukunnya, adabnya, sunnahnya, laksana gadis yang cantik, yang sempurna. Itulah yang kita kasih, kita berikan, kita hadiahkan kepada seorang raja tadi. Sonyum raja itu, ya, bila kita hadiahkan kepada raja itu seorang gadis yang cantik, yang sempurna, itulah dia seperti kita sembahyang, mendirikan sembahyang itu cukup rukunnya, cukup syaratnya, adabnya, sunnahnya, dan khusyuknya. Jadi kalau kita persembahkan kepada raja seorang gadis yang cantik, yang sempurna, tentu raja akan berikan balasan yang melimpah ruah. Hadirin hadirat sekalian, demikian juga sembahyang yang bagus tadi. Kalau kita sembahyang sempurna, kita dirikan sembahyang itu, maka Allah akan berikan balasan kepada kita seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah diantaranya as-salatu matharatun bil qulub.
sembahyang yang bagus itu, yang baik itu, yang sempurna itu boleh menyucikan hati kita dari penyakit-penyakit yang tercela. Kita tetap berdoa kepada Allah agar salat-salat yang kita dirikan itu, tuan-tuan sekalian, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ganjaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada hikmah yang ke-116 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bissalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.